Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang internet switching. Jadi pertama-tama kita akan memperkenalkan diri kita dulu. Saya sendiri Syamsul Fala Imran dengan NIM 302. Saya Zaidan Diandra Eka Putra dengan NIM akhir 420. Dan saya Panji Skarabiansa dengan NIM akhir 318. Introduction. Jadi internet switching adalah proses di mana switch menerima frame, membaca alamat tujuan, lalu meneruskan frame tersebut ke port yang tepat berdasarkan MAC address table. Tujuannya itu membuat jaringan lebih cepat, efisien, dan bebas collision. Oke, yang di sini ada beberapa pengertian dari Ethernet switching. Yang pertama akan saya jelaskan tentang Ethernet frames. Di Ethernet frames ini terdiri dari yang pertama Ethernet encapsulation. Nah, encapsulation adalah proses memukus data dari lapisan di atasnya, layer 3 atau disebut network, menjadi frame sebelum dikirim melalui jaringan Ethernet. Nah, di sini juga ada proses encapsulation layer 3 ke layer 2. Yang pertama, network layer atau bisa disebut IP, mengirim paket. Dan yang kedua, paket dikemas oleh data link layer sebagai Ethernet frame. Dan yang ketiga, frame dikirim melalui media fisik seperti kabel OTP, fiber, dan lain-lain. Nah, di sini juga ada fungsi encapsulation. Yang pertama adalah menambahkan MAC address, tujuan dan sumber. Dan yang kedua, menyediakan kontrol error melalui FTS. Dan yang ketiga, mengizinkan paket IP lewat berbagai perangkat jaringan. Di Ethernet encapsulation ini intinya sebelum data bisa dikirim lewat jaringan, data tersebut harus dibungkus dulu menjadi frame. Nah, seperti itu. Lalu ada data link sublayers. Data link sublayers ini sebenarnya layer 2. Layer 2 yang sebenarnya terbagi menjadi 2 sublayer, yaitu logical link control yang pertama atau bisa disebut LLC, dan yang kedua adalah media access control MAC atau bisa disebut MAC. Yang pertama adalah LLC. LLC ini sebagai menghubungkan layer 2 ke layer di atasnya seperti IP, ARP, IPv6, dan lain-lain. Dan yang kedua, mengidentifikasi protokol layer 3 melalui LLC header. Dan yang ketiga, mengontrol komunikasi dan flow control. Dan yang kedua adalah media access control atau bisa disebut MAC.
yaitu mengatur akses ke media fisik seperti kabel. Dan yang kedua, menentukan bagaimana frame dikirim dan diterima. Dan yang ketiga, menyediakan addressing atau bisa disebut MAC address. Nah, di sini juga ada tugas dari MAC supplier. MAC supplier ini ada beberapa tugas. Yang pertama adalah addressing. Addressing adalah menyiapkan MAC source dan MAC destination ke dalam frame. Dan yang kedua, media access control. Itu menentukan kapan perangkat boleh mengirim data. Dan yang ketiga adalah frame delivery. Yang pertama, mengatur pengiriman frame ke media fisik. Lalu memastikan frame diterima dan diteruskan oleh switch atau host. Yang keempat ada FGS, yaitu MAC supplier menambahkan FGS untuk mendeteksi error. Dan di sini Ethernet frame file. Ethernet frame ini terdiri dari beberapa file utama, yaitu yang pertama Primble, yaitu 7 bytes, dan star frame delimiter, yaitu menyisipkan MAC source dan MAC destination ke dalam frame. Dan yang kedua ada destination MAC address, yaitu 6 bytes. Yang pertama alamat tujuan frame, bisa unicast, broadcast, atau multicast. Dan yang ketiga source MAC address. Jadi ini seperti alamat pengirim. Dan yang keempat ada type atau length. Ini menandakan jenis protokol layer 3 seperti IPv4, IPv6, dan ARP. Dan yang kelima ada data atau payload. Ini seperti isi data, ya paket IP-nya lah. Dan yang keenam frame text sequence atau bisa disingkat FCS. Ya seperti yang saya jelaskan tadi, menggunakan CRC untuk mendeteksi adanya error. Untuk yang selanjutnya bisa dijelaskan oleh Mas Samsul. Oke, terima kasih. Jadi saya akan menjelaskan tentang Ethernet MAC address. Nah, jadi MAC address and hexadecimal. MAC address ini menggunakan sistem bilangan basis 16 hexadecimal untuk menyederhanakan pembacaan binar. Jadi internet ini menggunakan angka hexadecimal. Kita tuh menggunakan angka 0 sampai 9 dan huruf AF. Satu digit hexadecimal mewakili 4 bit binar teralamat 48 bit. Total panjang alamat dari hexadecimal itu ada 48 bit atau 12 digit hexadecimal. 24 bit pertama dalam kurung OUI
atau kepanjangannya Organizationally Unique Identifier, kode identitas vendor atau pabrik yang diberikan oleh IEEE, misalnya kode khusus syscall 20 bit terakhir, kode unik yang diberikan vendor, nomor seri untuk setiap perangkat. Nah, jadi termasuk di frame processing. Jadi PAA burned in address. MAC address disimpan permanen dalam chip ROM di network interface card dalam kurung NIC. Saat komputer menyala dalam kurung boot, alamat disalin ke RAM. Mekanisme dari frame processing ini, saat frame data melintas di kabel, NIC memeriksa destination MAC address, terima proses jika alamat tujuan cocok dengan MAC perangkat atau merupakan alamat broadcast atau multicast. Jadi dia akan terima kalau alamatnya itu sama, tolak atau discard jika alamat tujuannya itu tidak cocok. RAM-nya itu akan diabaikan untuk menghemat kinerja dari CPU. Jadi di sini ada 3 cara komunikasi Ethernet. Jadi seperti unicast, broadcast, dan multicast. Yang pertama itu unicast, one to one. Ini komunikasi paling umum di mana satu pengirim mengirim data ke satu penerima yang spesifik. Dia menggunakan IP dan MAC address tujuan yang unik milik penerima. Yang ketiganya itu melibatkan protokol ERP, Address Resolution Protocol, untuk memetakan IP ke MAC address. Yang kedua itu ada broadcast, one to all, satu untuk semuanya. Metode ini digunakan untuk mengirim data ke seluruh perangkat dalam satu jaringan lokal, disebut juga LAN. Ciri utamanya adalah MAC address yang bernilai FF itu semua bitnya itu bernilai 1. Switch yang menerima paket ini akan meneruskan forward ke semua port kecuali port pengirim. Pengirim tidak masuk. Jadi sangat penting, router tidak akan meneruskan paket broadcast ke jaringan lain. Yang ketiga itu multicast one to group. Metode ini mengirimkan data ke sekelompok perangkat tertentu yang tergabung dalam grup multicast. Jadi multicast ini sangat efisien untuk aplikasi video streaming atau gaming. Ciri-ciri dari multicast ini, untuk IPv4 itu diawali dengan 01
1/00/5E. Mic-nya Mas. Mas, mic-nya Mas. Mic Mas. Oke. Di pengertian yang ini, the MAC address table. Di sini yang pertama ada switch fundamentals, yaitu switch bekerja pada layer 2, data link layer, dan menggunakan MAC address untuk mengirim frame ke tujuan yang tepat. Di sini juga ada fungsi dasar switch. Yang pertama adalah menerima frame dari perangkat. Yang kedua, mempelajari MAC address mengirim. Yang ketiga, meneruskan atau forward frame ke port yang benar. Dan yang keempat, menyaring atau memfilter frame yang tidak perlu. Dan yang kelima, mengurangi collision. Seperti setiap port adalah collision domain sendiri. Dan yang disimpan dalam switch adalah MAC address, port asal, dan waktu terakhir digunakan. Seperti aging timer. Dan ini juga ada switch learning and forwarding. Switch memiliki proses 2 langkah utama, yaitu yang pertama adalah learning. Saat frame masuk, switch membaca source MAC address dan switch mencatat MAC tersebut pada port tempat frame masuk. Lalu entry ini disimpan di MAC address table. Dan langkah yang kedua adalah forwarding. Saat switch ingin mengirim frame, ia mencari destination MAC address di tabel. Di sini ada 2 kemungkinan, yaitu yang pertama MAC address ditemukan atau forward ke port itu, dan yang kedua MAC address tidak ditemukan, broadcast ke semua port kecuali port asal. Dan yang ini adalah filtering frames. Filtering artinya tidak meneruskan frame jika tidak perlu. Yaitu seperti switch akan memfilter bila pengirim dan penerima berada pada port yang sama. Lalu frame tidak cocok dengan aturan VLAN jika VLAN digunakan. Lalu ada filtering membuat jaringan lebih cepat, lebih aman, tidak perlu broadcast yang tidak perlu. Intinya filtering ini tidak meneruskan frame kalau tidak perlu. Misal kalau pengirim dan penerima ada di port yang sama, switch akan memfilter agar frame tidak jalan ke port lain. Nah, seperti itu.
Lalu yang pengertian selanjutnya bisa Yang dijelaskan selanjutnya, oleh Mas Panji. yang selanjutnya sweet, speed, and flooding. Di sini ada metode utama yaitu metode flooding frame. Di sini ada beberapa penjelasan yaitu pertama store and float swing yaitu pada metode ini swing akan menerima frame secara penuh terlebih dahulu sebelum diteruskan. Maksudnya swing menerima frame secara utuh, menghitung CRC untuk mendeteksi error. Maksudnya di sini sebelum dikirim swing akan melalui selis redundancy check untuk mengecek apa ada mendeteksi error apa tidak. Yang selanjutnya keunggulan. Sangat andal frame rusak dibuang otomatis. Yang selanjutnya penggunaan wajib untuk quality of service atau yang disingkat QoC. Misal FVOAP. Yang selanjutnya cut, tweak, switch. Switch meneruskan frame segera setelah membaca destination address. Metode ini langsung meneruskan frame begitu swing membaca alamat tujuan tanpa menunggu frame selesai diterima. Yang selanjutnya tidak menunggu frame untuk diterima. Yang ketiga keunggulan, letter sangat rendah atau sangat cepat. Yang selanjutnya cut through switch. Frame float swing langsung meneruskan data segera setelah alamat tujuan terbaca, yaitu from adalah metode yang paling cepat. Swing langsung menerima frame begitu ia tahu alamat tujuannya. Namun karena tidak ada pengecekan data, error pada frame tetap bisa lolos. Yang kedua, format free swing. Swing menyimpan 64 byte pertama sebelum mengirim. Kenapa 64 byte? Karena error dan closing paling sering terjadi di awal frame. Metode ini dapat kompromi terbaik antara kecepatan dan keamanan. Jadi lebih cepat dari store and float, tapi lebih aman dibanding float. Yang selanjutnya memory proofing. Port-based memory, setiap port memiliki artian dalam kurung quick masing-masing. Yang kedua, kelemahan, rawan head of link blocking, yang artinya paket macet menahan paket lain di belakangnya. Yang kedua, share memory. Semua data masuk ke satu memori besar yang dibagi bersama. Yang selanjutnya
alokasi memori bersifat dinamis. Yang ketiga, keunggulan efisien untuk asymmetric swing, misalnya koneksi 1 Gbps ke 10 Gbps dan meminimalisir frame yang terbuang. Yang selanjutnya, duplik dan speed setting. Metode duplik, full duplik, kirim dan terima data secara bersamaan. Mungkin perangkat pengirim ini dan menerima data secara bersamaan sehingga tidak ada closing. Half duplik. Half duplik hanya bisa mengirim atau menerima data satu arah dalam satu waktu, sehingga rawan terjadi closing. Yang kedua, auto negotiation adalah fitur otomatis yang memungkinkan swing dan perangkat lain untuk memilih kecepatan tertinggi dan metode duplik terbaik secara otomatis tanpa konfigurasi manual. Yang ketiga, duplik mismatch terjadi jika satu sisi full duplik tapi sisi lain half duplik. Yang kedua, akibat performa jaringan turun drastis dan banyak error atau closure. Selanjutnya, fitur auto MDX. Fitur auto MDX itu ada dua, yaitu masalah terdahulu. Masalah terdahulu itu dibagi menjadi dua, yaitu koneksi perangkat sejenis atau swing ke swing butuh kabel kompres. Jika perangkat sejenis seperti swing ke swing harus menggunakan kabel kompres. Jika yang satunya koneksi perangkat berbeda jenis, swing ke PC butuh kabel Stargate ke Turgate. Solusi auto MDIX. Swing mendeteksi jenis kabel secara otomatis dan menyesuaikan konfigurasi interface. Yang kedua, benefit bisa menggunakan kabel Stargate atau crossover secara bebas tanpa kesalahan koneksi. Selanjutnya, Oke. Jadi kesimpulan untuk Ethernet switching ini adalah teknik untuk mengirim frame data di jaringan LAN dengan cara memilih jalur terbaik berdasarkan MAC address sehingga berkomunikasi lebih cepat, efisien, dan tidak tabrakan. Dan switch bekerja dalam 3 hal utama, yaitu learning, forwarding, dan broadcasting. Yang hasil akhirnya jaringan lebih cepat, minim collision, data sampai lebih tepat sasaran, dan bandwidth tiap perangkat lebih optimal. Jadi sekian dari kelompok kami, kelompok 2. Kami akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi